Assalamualaikum semua, welcome back to my YouTube channel bersama saya Nini Wijayanti, ibu rumah tangga yang mencari rezeki dari dapur. Teman-teman, dalam video kali ini akan saya share kegiatan rutinitas sebelum membuat orderan maupun jualan. Mulai dari menimbang isian onde-onde sesuai dengan harga jual, menyiapkan ketela kukus, sampai membuat air gula. Untuk kali ini saya membuat isian onde-onde sebagai stok dengan ukuran per pieces 15 gram. Harga jual Rp2.000. Dari 2 kg kacang hijau kupas ini menghasilkan kurang lebih 330 pieces. Meskipun belum ada orderan masuk, saya tetap menyiapkan stok isian onde-onde. Selain itu juga ketela kukusnya. Isian onde-onde ini tahan sampai 3 bulan masuk dalam freezer. Begitu juga dengan ketela kukus. Selain berat 15 gram, saya juga menyiapkan untuk isian kueku berat 7-8 gram. Agar tidak gagal paham, jangan skip video ini ya, biar teman-teman mendapatkan cerita yang utuh dan tidak terputus-putus. Sedangkan isian yang kecil-kecil ini berat 3 gram sebagai tester onde-onde. Dengan ready stock seperti ini, jika ada orderan sewaktu-waktu, tinggal membuat kulit onde-onde. Untuk kulit onde-onde, bahan yang harus disiapkan adalah air gula. Air gula saya langsung membuat 1,5 kg gula. Gula yang saya gunakan sesuai dengan gula yang saya daftarkan di sertifikat halal. Penjelasan tentang sertifikat halal pada kue insya Allah nanti akan saya ulas di lain waktu. Cara membuat air gula: didihkan 1,5 liter air, kemudian tuang pada 1,5 kg gula pasir. Aduk-aduk sampai gula larut. Dengan cara seperti ini, air gula tidak membentuk kristal, tetapi lebih menghasilkan air gula yang bening. Biasanya jika gula dimasak dengan air di atas api secara langsung, air gula tidak bisa larut secara sempurna atau gula akan mengkristal. Air gula ini bisa dijadikan stok sampai 10 resep dengan asumsi 1 resep 500 gram tepung ketan. Jadi ketika teman-teman mau mengadon dalam jumlah yang banyak, tidak perlu repot-repot lagi membuat air gula. Cukup membuat air panas dan ditambahkan pada air gula yang kondisinya sudah dingin. Air gula dingin dan air panas secukupnya akan menghasilkan air gula hangat. Mengapa air gula yang digunakan harus hangat? Karena jika air gula yang digunakan untuk mengadon dingin, kulit onde-onde tidak bisa kenyal atau patah ketika digigit. Sebaliknya, jika mengadon menggunakan air gula panas, maka onde-onde akan meletus ketika digoreng. Setelah isian onde-onde selesai saya bentuk dan ketela kukus sudah dihaluskan, baru kemudian saya simpan dalam freezer. Isian kacang hijau bisa tahan masuk freezer sampai 3 bulan. Tetapi alhamdulillah tidak ada seminggu isian onde-onde sudah habis, teman-teman. Setelah itu saya cek-cek WA yang masuk. Alhamdulillah ada orderan masuk dari pelanggan. Mintanya onde-onde harga 3.000 untuk besok pagi bakda subuh. Padahal 2 kg kacang hijau sudah saya bentuk harga 2.000-an. Tidak menunggu lama, langsung saya didihkan air untuk merendam kacang hijau lagi. Jika waktu mendesak seperti ini teman-teman, bisa merendam kacang hijau selama 1 jam menggunakan air hangat. Tuang air didihan ini ke dalam kacang hijau yang sudah diberi air dingin. Dengan demikian, air rendaman menjadi hangat. Setelah selesai, saya pulun isian harga 3.000 dengan berat 23-24 gram sebanyak 103 pieces. 3 sebagai bonus. Tiap Rp100.000 mendapat bonus 1. Jadi 100 pieces onde harga 3.000 menghasilkan omset 300.000, mendapat bonus 3 pieces. Sisanya saya buat berat 15 gram
Dan sebagian saya bungkus plastik seperti ini. Selanjutnya persiapan menggoreng. Semua bahan yang saya gunakan sesuai dengan bahan yang saya daftarkan untuk sertifikat halal kue saya. Kebetulan minyak goreng yang saya daftarkan pada sertifikat halal adalah minyak goreng Sanko yang awet beningnya. Untuk orderan yang diambil besok pagi bakda subuh atau sekitar pukul 5.30 waktu Indonesia Barat, sebaiknya onde-onde digoreng pada malam hari, sekitar jam 21 waktu Indonesia Barat. Sedangkan memulun onde-onde dimulai jam 7 waktu Indonesia Barat. Jadi onde-onde mengantri selama 2 jam, artinya masih aman, masih bagus hasil penggorengannya nanti. Agar menghasilkan onde-onde yang kokoh tidak mudah penyok, saya gunakan teknik menggoreng pancingan, yaitu memasukkan 1 atau 2 pieces onde-onde pada minyak goreng setengah panas dengan api besar di penggorengan yang pertama. Setelah onde-onde pancingan ini mengapung, berputar-putar, dan mengembang, saya masukkan onde-onde yang lainnya. Setelah dibiarkan 1 menit, aduk-aduk onde-onde. Onde-onde pancingan 1 pieces sudah kelihatan golden brown ya, dan siap untuk diangkat. Harga 3 ribuan ini teman-teman, berat kulit 30 gram dan berat isi 23-24 gram. Karena satu tangan saya pegang kamera, jadi untuk memudahkan mengangkat onde-onde pancingan ini, saya menggunakan bantuan jepitan ini. Tapi ini tidak disarankan ya teman-teman, karena akan mengubah bentuk onde-onde itu sendiri. Angkat dengan serok dan sudel lebih aman. Jangan lupa untuk selalu mengaduk agar onde-onde mendapat panas yang merata. Satu penggorengan ini berisi 14-15 pieces onde-onde. Salah satu penyebab minyak goreng tidak stabil karena perbandingan panas minyak dan jumlah onde-onde yang tidak sebanding. Jadi, saat memasukkan seberapa banyak onde-ondenya tergantung dari suhu panas minyak itu sendiri. Bagi teman-teman yang sudah berhasil dengan teknik menggoreng onde-onde, good job everyone. Sedangkan bagi teman-teman yang masih dalam proses belajar menggoreng, semoga video ini bisa membantu. Di sini ada salah satu onde-onde yang meletus. Ini tandanya minyak terlalu panas. Solusinya, kecilkan api atau bisa juga menambahkan onde-onde ke dalam penggorengan. Intinya untuk mengurangi suhu panas. Dengan menambahkan onde-onde dalam penggorengan juga akan mengurangi suhu panas. Tapi dalam hal ini saya kecilkan apinya saja. Jika suhu minyak sudah stabil seperti ini, onde-onde akan berputar-putar dengan sendirinya. Setelah onde-onde golden brown seperti ini, onde-onde siap untuk diangkat. Di penggorengan yang kedua, di api kecil, masukkan onde-onde dan lakukan dengan cara yang sama dengan penggorengan yang pertama. Di penggorengan yang kedua ini, onde-onde terlalu banyak saya masukkan. Jadi, onde-onde yang dihasilkan kurang kokoh alias rawan penyok. Jadi, ada perbedaan hasil onde-onde di penggorengan yang pertama dan kedua. Dan ini bisa dijadikan sebagai perbandingan. Jadi, ada perbedaan hasil onde-onde di penggorengan yang pertama dan kedua. Dan ini bisa dijadikan sebagai perbandingan. Di penggorengan yang pertama, onde-onde hasilnya kokoh karena jumlah onde-onde dan panas minyak yang sebanding. Sedangkan di penggorengan yang kedua,
terlalu banyak onde-onde yang masuk sehingga antara jumlah onde dan suhu minyak tidak sebanding, sehingga menghasilkan onde-onde yang rawan penyok. Jika dievaluasi, seharusnya dengan jumlah sebanyak ini seharusnya api dibesarkan sedikit, atau dengan api sekecil ini onde-onde jangan sebanyak ini. Nah, seperti ini contoh minyak goreng yang tidak stabil. Bisa terlihat dari tampilannya seperti ini ya teman-teman. Berikut ini hasil penggorengan onde-onde dengan menggunakan teknik pancingan. Jadi kesimpulannya, yang pertama, meskipun sudah menggunakan teknik pancingan, tetapi jika terlalu banyak memasukkan onde-ondenya, maka akan membuat onde-onde rawan penyok. Yang kedua, boleh dimasukkan dalam jumlah yang banyak, asalkan suhu minyak sudah stabil. Jika panas minyak stabil dan isi onde-onde dalam wajan sebanding dengan panas minyak, akan menghasilkan onde-onde yang bulat sempurna seperti ini. Berikut perbedaan hasil penggorengan yang bulat sempurna dan bulat penyok. Jadi ini saya bedakan agar teman-teman bisa membandingkan hasil penggorengan kali ini. Dari 103 pieces onde-onde, jika ada 1-2 onde-onde yang paling parah jeleknya, itu wajar ya teman-teman. Itu namanya human error. Nah, yang jelek-jelek seperti ini bisa dijadikan sebagai bonus saja dan nanti dibedakan tempatnya. Demikian teman-teman, sharing ceritaku hari ini mengerjakan stok bahan onde-onde sampai mengerjakan orderan. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel YouTube Nini Wijayanti. See you next video. Dah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.